Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Sekolah Global Mandiri yang kebetulan tuh SMA-nya memang bikin kegiatan. Kegiatannya menarik betul, yaitu tentang pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Ini menurut saya sangat luar biasa dan pertanyaan juga banyak banget. Jadi selain pertanyaannya memang terbatas bisa diungkapkan dalam ruangan, ada pertanyaan-pertanyaannya mereka coba datang ke saya. Jadi nyamperin saya setelah selesai acara. Jadi melihat bahwa betapa banyak anak yang sebenarnya ingin betul memiliki atau menerima pendidikan kesehatan reproduksi. Oke ya, seperti apa nih tanya jawabnya, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kuliner. Saya ingin bertanya, Gak apa-apa, enak di sini. apakah masturbasi mempengaruhi ke psikis remaja? Apa pengaruhnya ke psikis remaja? Dan apakah itu berpengaruh dengan mempunyai resiko? Padahal enakan di sini tau. Ya, jadi apakah apa pengaruhnya? Baik, yang pertama harus kita apresiasi ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang sebenarnya biasa aja dan kita ngomongin ini sebenarnya bukan porno gitu ya. Tapi kan kamu sebagai remaja kamu pingin tahu dan itu wajar, harusnya nanya memang sama orang yang tepat ya. Jangan sampai nanya itu kemudian di media di internet yang kemudian mendapatkan yang lain dan jadi penasaran gitu ya. Malah yang di situ yang nanti mulai masuk ke dalam yang disebut dengan tadi kecanduan, mungkin pornografi gitu ya. Nah, pertama gini, masturbasi itu bisa saja sih berpengaruh psikis karena bisa jadi kitanya ngerasa bersalah gitu. Jadi kitanya mungkin ini kan nggak bener ya gitu. Kitanya ngerasa gitu mungkin. Padahal kan sebenarnya kalau melakukan itu kan mungkin yang tahu hanya kamu dan Tuhan lah gitu kan. Tidak ada orang lain yang tahu. Mungkin kamu juga nggak pernah menceritakan, kan bisa aja. Nah, mungkin ini juga ada gitu remaja-remaja yang kemudian melakukan misalnya. Nah, punya nggak pengaruh psikologi? Bisa jadi satu, merasa bersalah ya akhirnya, atau merasa cemas dan takut. Akhirnya psikis kamu jadi kena, itu satu. Yang kedua, jangka panjang. Kalau sering dilakukan, itu bisa jadi ketika punya pasangan jadi bermasalah karena sudah merasa mendapatkan kenikmatan seks dengan cara kayak gitu. Begitu punya pasangan, mungkin malah enggak gitu, fantasinya enggak sama dan enggak merasa mendapatkan. Jadi nanti akan mengganggu kelak hubungan ketika kamu akan berumah tangga gitu ya. Punya pasangan yang sah, yang sah dan yang memang bisa melakukan hubungan suami istri. Pada saat itu justru karena udah kebiasaan yang masturbasi tadi, malah justru tidak mendapatkan kepuasan yang sama ketika punya pasangan. Jadi itu sih pengaruh buruknya ya. Jadi memang sebaiknya kalau punya kayak itu kita mendingan cari tadi banyak olahraga tuh menghilangkan keinginan-keinginan seperti itu. Dan berolahraga itu bagus ya. Olahraga itu kamu sebenarnya berolahraga 1 jam, kamu memperpanjang umurmu 3 jam. Jadi bayangkan kalau umur segini, ini belum sangat mungkin kayak saya baru sadar olahraga itu di umur saya 48, sehingga baru rutin ya jalan lah, paling nggak jalan kaki gitu ya, jogging. Dan kalau di kantor di lantai 13 tuh ada fitness gitu ya, misalnya angkat beban yang ringan gitu ya. Itu ternyata memperbaiki struktur tubuh dan lain-lain. Jadi kalau di umur kamu nih bagus banget ya, dan olahraga teratur itu akan membuat kamu sehat kelak sampai umurmu tua tuh, memperpanjang umurmu juga. Nah, jadi kalau itu mending alihkan ke hobi. Apakah olahraga yang bisa menentukan atau hobi-hobi kamu yang lain. Kamu pasti punya kelebihan potensi diri yang coba dikembangin. Dengan begitu kita sibuk tuh. Jadi dulu anak saya tuh suka teater. Nah, waktu itu dia latihan teater dan lain-lain tuh seringkali jadi nggak bisa membalas WA saya, keasikan sama teman-temannya. Bahkan dia tuh baru posting sebuah kegiatan tuh bisa beberapa hari kemudian karena nggak sempet. Jadi dia bilang sama saya, iya mah nggak sempet, karena dia baca skrip, harus rapat, harus latihan. Itu membuat dia tuh punya kesibukan yang lain. Nah, karena udah hobi, ya bahagia aja bawaannya dia gitu. Jadi kamu juga pasti punya hobi masing-masing ya. Terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa. Terima kasih untuk yang terlebih dahulu.
sebenarnya itu pertanyaan yang biasa Bu ya. Biasa sebenarnya, nggak ada porno-pornonya, biasa itu sebenarnya ya. Gitu. Mau diperhatikan. Jadi untuk pelaku masturbasi mau diperhatikan bagi teman-teman sekarang mau laki-laki atau perempuan yang disampaikan oleh Ibu tadi bisa dialihkan hobi kalian agar tidak terjadi masturbasi tersebut. Oke, satu kali pertanyaan lagi boleh. Yang mengalami kekerasan seksual melalui daring dan pelaku mempunyai foto tidak senonoh itu, dan bagaimana korban menyikapi, bagaimana kemana korban harus melapor mengenai kekerasan seksual tersebut, dan apa yang akan didapatkan oleh pelaku, sanksi yang didapatkan oleh pelaku. Oke. Oke, Siap. terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Boleh Ibu langsung dijawab? Oke, terima kasih ya pertanyaannya, penting banget karena banyak korbannya itu remaja ya. Jadi gini, pertama, jangan kita terus jadi gini, setelah dia ngumpulin tuh ya foto ini terus kan ngancem kita tuh. Menyebarkan kalau kita tidak mau melakukan yang dia minta. Nah, di sini itu sebaiknya pada posisi itu kamu harus cari pertolongan tuh. Ya karena orang ini berarti jahat. Bisa sebenarnya kamu kan mikirnya gini ya, kalau aku blokir dia benar-benar ngirim tuh ke kenalanku, ke itu aku malu dong. Nah, jadi memblokir tapi kamu tidak melapor tidak akan membuat kamu nyaman dan aman juga. Jadi kalau seperti itu sebaiknya berterus terang pada orang tua. Jadi penting orang tuanya tahu dan orang tua tuh harus melapor polisi. Nanti polisi bisa ambil jejak ini dan itu udah pasti kekerasan seksual bagi kamu anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan seksual ini masuk ke dalam pasal 76D dan di dalam Undang-Undang TPKS ya. Jadi ada tindak pidana kekerasan seksual yang sudah disahkan ya undang-undang ini. Itu di situ kekerasan daring tuh udah bisa. Dulu belum, KUHP nggak ada. Karena KUHP kan dibikin zaman Belanda ya. Nggak ada kan mode-mode daring ya. Tapi sekarang ada. Jadi undang-undang TPKS ini sudah mengakomodir kekerasan secara daring. Jadi emang penting untuk dilaporkan biar polisi bisa ngecek pelaku. Karena punya alatnya. Perlengkapannya ada. Saya melihat kok dengan mata kepala sendiri pengecekan itu dilakukan dan polisi itu jangan dikira nggak capek ya. Misalnya gini nih. Dia akhirnya bisa bayar untuk tembus masuk grupnya pedofil. Bayangkan pada saat dia masuk, kan dia harus ngecek tuh penyidik itu. Ya, dia udah mual-mual tuh ngeliat banyak sekali foto-foto porno kan, tidak senonoh yang harus dan video yang harus dia lihat. Jadi itu untuk mengumpulkan fakta data itu dengan beragam cara. Termasuk kan mereka pura-pura misalnya kalau TPPO pura-pura jadi peminat, daftar, ngirim uang. Itu untuk membuktikan terjadi TPPO karena TPPO itu harus ada transfer, bukti transfer. Ada bukti pemindahan, ada bukti yang tadi booking, itu ada syarat-syaratnya. Ya, jadi polisi seringkali ngelakuin itu untuk dia bisa membuktikan tembus, masuk, nangkep langsung gitu. Dan itu pernah terjadi waktu di apartemen Kalibata dan saat saya menjadi komisioner KPAI. Itu yang ngelapor itu ibu RT. Lalu kok dia curiga, ini kok banyak apartemen yang nggak kepake tuh sering digunakan untuk orang-orang datang laki-laki udah tua tapi itu pasangannya tuh masih anak-anak kelihatan gitu. Nah curiga nih Bu RT, lalu lapor ke KPAI dulu. Kami koordinasi, polisi melakukan penyidikan dulu. Sampai ini ada di taman dan lain-lain sampai mereka bisa tembus booking. Gimana nih caranya booking untuk nangkepkan semuanya. Akhirnya berhasil waktu itu kasusnya. Nah termasuk yang pribadi-pribadi gini tanpa perlu ke media. Polisi udah tahu itu. Banyak kok kasus-kasus yang gak muncul di media tapi diselesain. Itu biasanya alat itu pokoknya nih handphone masih sama-sama hidup. Untuk ngejebak si pelaku. Dan kalau korban kekerasan seksual anak, pelaku ini dapat hukumannya lebih berat. Karena digunakannya Undang-Undang Perlindungan Anak ketika kamu jadi korban. Dan itu lebih berat untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi bisa jadi di sini dituntut 5 tahun tuh. Kalau misalnya di Undang-Undang TPKS, kalau make Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dituntut 15 tahun gitu. Jadi kalau anak korbannya harus kayak gitu. Kedua, anak itu
tidak ada suka sama suka. Jadi kalau melakukan hubungan seks sama anak itu udah pidana, siapapun dia termasuk pacarnya. Jadi misalnya kamu pacaran, kan seolah-olah suka sama suka nih, dan kebetulan pacar kamu juga remaja nih, seumur anak-anak di bawah umur juga ngelakuin, kena juga, yang anak ini kena juga. Jadi dianggap melakukan hubungan seks sama anak itu, satu, tidak ada alasan suka sama suka, pokoknya langsung pidana. Yang kedua, tidak ada persetujuan. Anak itu setuju kok? Nggak ada. Jadi kalau kita masih anak, polisi akan membongkar dengan cara kalau daring. Yang penting kita tidak blokir dulu agar yang bersangkutan tidak curiga dan ganti ya. Dan mereka kan udah tahu tuh caranya ngeles. Nah, jadi nanti polisi yang akan mancing. Untuk kasus Lampung pun itu dibantu oleh, karena yang lapor ibu gurunya dari pembicaraan anak-anak. Lalu ibu guru ini sampai masuk ke dalam grup dulu, mancing si pelaku yang lihat, ini kan anak-anak SD ya, dapat bu guru yang udah nggak anak-anak nih kan, lalu deket nih, sampai intens tuh untuk, jadi ibu gurunya ya udahlah pura-pura ngomong kangen apa, ini dalam rangka mancing, sampai si pelaku mau diajak ketemuan, di situ ditangkap polisi. Jadi bisa, polisi punya beragam cara. Jadi yang penting kamunya tidak diam. Jangan diam. Satu, jangan pernah berpikir si pelaku akan kamu blokir, dia berhenti, enggak. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bilang tidak lalu dia enggak. Dia itu punya banyak cara untuk melakukan tekanan pada kamu karena dia masih anak-anak. Kamu masih anak dianggapnya. Jadi harus minta bantuan orang dewasa dan ahli. Nah, kalau misal orang tuamu pas diaduin menganggap itu adalah sesuatu yang nggak perlu ditindaklanjuti, kamu bisa cari bantuan. Di sini tuh bisa kamu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nanti mereka yang akan ke kepolisian untuk membongkar itu. Jangan kamu diamkan, kamu terus jadi korban. Kedua, akan ada korban-korban lain. Jadi emang orang-orang kayak gitu mesti kita laporkan. Gitu sih, nah. Memang berat, pasti berat, tapi harus dilakuin. Dengan melakukan itu malah kondisi psikologi kamu bisa berangsur sembuh. Oke ya, demikian ya video ini. Senang banget saya tuh kalau sama anak-anak, karena sebenarnya anak-anak tuh memang membutuhkan teman untuk berbicara tentang pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, dan upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ini menjadi penting, dan sekolah ini ternyata memang memberikan ruang ini untuk anak-anak ya. Jadi sangat luar biasa. Oke, demikian ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.